Assalamualaikum, selamat pagi. Kita akan belajar memperbanyak daun sirih merah. Nah, kemarin saya mulai menata sirih merah hasil stekan yang saya bawa dari Bekasi, dibawa ke Bandung. Nah, sekarang saya mau memperbanyak karena saya lihat di YouTube ternyata daun sirih merah ini banyak sekali khasiatnya ya. Kata yang pernah memanfaatkannya. Jadi saya mau memperbanyak ini. Sekarang saya baru punya 1, 2, 3, 4, mungkin ada 5 pot atau 4 lah ya, 4 atau 5. Saya mau perbanyak. Target bisa memperbanyak mungkin bisa sampai 10 pot. Karena ini katanya bisa buat kulit, jerawat, kolesterol, gula, dan sebagainya. Sekalian saya juga mau uji coba karena saya juga punya kolesterol yang lumayan tinggi gitu ya. Nggak turun-turun dan tidak mungkin turun karena pola hidup, pola makan, olahraga jarang. Jadi kolesterolnya nggak mungkin turun gitu. Kita akan coba nih pakai ramuan-ramuan Karuhun. Yang keduanya ini juga bisa buat jerawat. Nah, karena saya dulu jerawatan, jadi anak-anak saya juga kemungkinan jerawatan. Jadi mau saya suruh coba mengobati jerawatnya dengan masker si kulit ini ya. Jadi ada yang sharing pakai ditumbuk dijadiin masker, ada yang sharing diminum rebusannya. Pokoknya intinya bahan dasarnya adalah si sirih merah ini. Nah, untuk proses perbanyakan ada berbagai macam cara sih yang saya lihat di YouTube ya. Ada yang seperti saya ini langsung potong, kemudian langsung tancap untuk batang-batang yang sudah keluar akarnya seperti ini. Nah, ini udah bisa kita potong dan kita perbanyak. Yang keduanya dicangkok atau disetek gitu ya. Jadi ini tetap di sini nggak dipotong, tapi kita taruh media tanam di sininya, dibungkus plastik. Saya lihat sih plastik kue gitu ya. Nah, itu lebih aman dan lebih tingkat keberhasilannya kelihatannya lebih bagus ya kalau kita mencangkok dengan metode memperbanyak dengan metode cangkok itu karena tidak memutus dari indukannya. Yang ketiganya dengan menancapkan di tanah, itu juga sama sih cangkok, cuma cangkok datar gitu ya. Jadi yang ini nggak dikatasin, ditaruh di bawah, ditimbun tanah sehingga nanti dia bakal keluar akar yang lebih banyak. Nah begitu. Nah saya mau coba metode apa ya? Kita coba ketiga cara tersebut. Yang pertama tentu saja saya mau potong aja. Potong dari sini ya, saya akan potong nih. Jadi saya mau coba metode cangkok yang ini udah Nah, ini seperti ini bisa jadi satu calon nih yang sudah luas batang, yang udah keluar akar angin katanya ya. Ada yang bilang akar angin, ada. Nah, jadi seperti ini. Satu bibit ini nanti kita tancap di sini. Nah, bisa daunnya itu kita potong biar mengurangi penguapan, atau bisa seperti ini juga ya. Biasanya sih saya biarin aja daunnya, sayang ya, nah, udah bagus. Asal nanti nggak kena tanah aja, biar nggak terlalu busuk. Oke, ini metode yang pertama. Yang keduanya berarti potongan ini harus terkena tanah ya. Potongan yang salah motong, harusnya yang ini yang nggak diikat ya. Biarin deh. Nah ini aja nih. Yang cara lain adalah ini, misalkan ada yang merambat gini. Nah ini bisa kita kita
kita timbun dengan tanah, kemudian kita taruh penjepit pakai lidi atau apa. Jadi ini agak dibenamkan ke tanah. Itu cara yang kedua. Nah, untuk cara yang pertama, potong batang yang sudah keluar akar dan tinggal tancap aja seperti ini ya. Idealnya sih batangnya memang agak panjang. Nah, kita coba lagi dengan batang yang agak panjangan seperti ini. Biasanya saya kriwil-kriwil, saya puter-puter gini ya, untuk ruas batang yang agak panjang sehingga akarnya ini agak ada beberapa ruas. Ada 1, ada 2. Nah, kita bisa ngarep nanti yang tumbuh adalah yang paling atas gitu ya. Kalau misalkan yang bawahnya gagal, busuk ataupun kena tanah gitu ya. Nah, jadi daunnya kita pangkas tuh, karena saya mengharapkan bisa tumbuh daun dari yang tunas mudanya ini. Oke, tinggal tancap. Bisa juga nggak dipelintir gitu ya, biar yang atasnya nih lebih aman gitu, karena ini ada lebih panjang. Karena kalau dipelintir berisiko si daun ini busuk. Nah, terserah deh. Yang penting saya bermodalkan dua akar bakalan ini ya. Biasanya saya tinggal tusuk saja, tapi hati-hati jangan sampai patah. Untuk yang akarnya batang panjang seperti ini, kita bisa tusuk sampai agak dalam gitu ya. Nah, ini cukup segini. Nah, ini nanti dalam beberapa hari udah seger nih. Tinggal kita pantau aja, kita tambah sekam ataupun kulit gabah biar enggak ada jamur. Nah, ini terlalu padat deh. Oke. Jadi cara yang pertama itu, yang kedua adalah dengan stek seperti ini katanya. Saya belum pernah nyoba nih, ini pertama kali saya nyoba dengan cara stekan. Ini pakai es plastik, agak ribet ya. Kalau yang singkat, simple itu pakai plastik yang buat kue itulah, wrap plastik wrap gitu. Jadi nggak perlu diikat langsung yang tipis itu. Kita akan kasih media tanamnya. Dan saya agak jaga daunnya nggak kena lapisan tanah, karena biasanya kalau daun kena tanah itu jadi busuk. Pengalaman saya sih. Saya nggak akan potong, saya akan biarkan saja daun utuh seperti ini, karena biasanya kalau medianya bagus kemudian kering nggak kena, ini bagus. Metode yang pertama ya. Nah, kita coba lagi dengan batang yang agak panjangan seperti ini. Biasanya saya kriwil-kriwil, saya puter-puter gini ya, untuk ruas batang yang agak panjang sehingga akarnya ini agak ada beberapa ruas. Ada 1, ada 2. Nah, kita bisa ngarep nanti yang tumbuh adalah yang paling atas gitu ya. Kalau misalkan yang bawahnya gagal, busuk ataupun kena tanah gitu ya. Nah, jadi daunnya kita pangkas tuh, karena saya mengharapkan bisa tumbuh daun dari yang tunas mudanya ini. Oke, tinggal tancap. Bisa juga nggak dipelintir gitu ya, biar yang atasnya nih lebih aman gitu, karena ini ada lebih panjang. Karena kalau dipelintir berisiko si daun ini busuk. Nah, terserah deh. Yang penting saya bermodalkan dua akar bakalan ini ya. Biasanya saya tinggal tusuk saja, tapi hati-hati jangan sampai patah. Untuk yang akarnya batang panjang seperti ini, kita bisa tusuk sampai agak dalam gitu ya. Nah, ini cukup segini. Nah, ini nanti dalam beberapa hari udah seger nih. Tinggal kita pantau aja, kita tambah
sekam ataupun kulit gabah biar enggak ada jamur. Nah, ini terlalu padat ya. Oke. Jadi cara yang pertama itu, yang kedua adalah dengan stek seperti ini katanya. Saya belum pernah nyoba nih, ini pertama kali saya nyoba dengan cara stekan. Ini pakai es plastik agak ribet ya. Kalau yang singkat, simple itu pakai plastik yang buat kue itu loh, wrap plastik wrap gitu. Jadi nggak perlu diikat langsung yang tipis itu. Kita akan kasih media tanamnya. Oke, jadi pagi ini kita coba 3 cara perbanyakan daun sirih merah. Yang pertama dengan cara yang biasa ya, dipotong akar yang batang yang sudah keluar akar angin gitu ya, atau akar apa ya namanya ya. Ada yang di YouTube nyebutnya akar angin gitu, akar batang lah gitu. Kita potong, tinggal tancap ke media tanamnya seperti ini. Cuma jangan sampai si daun ini kena tanah ya, karena bisa busuk. Jadi harus saya agak pastikan ini di atas dari si lapisan tanahnya. Seperti itu. Karena pengalaman saya kalau ini kena tanah nanti jadi hitam, busuk, dan ya gagal gitu ya. Cara yang kedua adalah dengan stek di akar seperti ini. Ini agak susah nih, agak ribet ya. Enakan seperti ini aja, tinggal potong tancap. Nah, cara yang ketiga dengan ngasih pasak atau patok ya, seperti ini. Jadi yang udah keluar akar nggak kita potong, tetap di indukannya, tapi kita kasih patok lah, pakai lidi atau pakai batang seperti ini. Ini batang pohon apa ini namanya. Kemudian si batang yang mau kita perbanyak jadi akar. Nah, seperti ini ya, ditancap. Ini tujuannya biar dia nggak ngangkat gitu ya. Jadi dipatok seperti itu. Nah, ini juga bisa nih. Jadi dipasak seperti ini. Nah, tancap biar dia nempel ke tanah maksudnya sih. Nah, ini saya ada 1, 2, ada 3 pasak seperti ini ya. Nah, bisa pakai lidi katanya atau apalah ya, biar si batang ini tetap ada di permukaan tanah, nyentuh ke tanah sih tujuannya nih. Nah, ini juga bisa. Cuma yang ini nih saya kasih patok biar si daunnya nggak kena. Nah, ini biar ke atas, biar bisa ke atas. Nah, setelah seperti ini tinggal dikasih media tanam aja, dikubur gitu ya. Setelah dipastikan seperti itu, tinggal kubur. Ini saya pakai media tanam tanah Lembang organik, komposisinya ada sekam bakar, ada pupuk kandang, dan tanah. Jadi nggak tanah murni, jadi bisa sekalian buat menyuburkan. Nah, seperti ini. Jadi nggak full tanah sih saya nyobanya ya, bisa aja full tanah, tapi ini karena tanahnya kurang subur, jadi saya kasih media tanam seperti ini. Nah, nanti kita cek dari 3 jenis cara perbanyakan. Metode yang terakhir adalah taruh pasak dan dikubur gitu ya, batangnya dikubur dengan harapan nanti keluar akar. Oke. Lu tuh kuat rempang nah. Si mas wae mumpung panas. Dieurunkeun ku. Oke, demikian.
Udah kemana kompas? Ya otak deh. Kan? Otak. Nah, kita belajar nanam sirih merah. Jadi sirih merah ini ya gampang-gampang susah, tapi lebih banyak gampangnya sih ya. Kita tinggal potong aja untuk calon anakan. Nah, kalau udah ada akar yang seperti ini, biasanya saya potong dan langsung saya tancap. Cuma mungkin nanti di media tanamnya ya, media tanamnya jangan yang terlalu banyak lembab mengandung air gitu. Nah, ini hasil yang saya tanam di Bekasi, di Pondok Gede yang saya bawa ke Bandung, karena di sana nggak punya space lahan ya. Jadi semuanya nih kalau nggak salah hasil dari stek nyoba di Bekasi yang diekspor ke Bandung. Karena di sana nggak kena matahari, jadi saya coba pindahkan ke sini. Yang keduanya juga karena kolesterol saya tinggi, saya mau nyoba obatin alami dengan rebusan si daun sirih merah ini. Baru sekali nyobain, rebusannya pahit banget gitu ya. Dan karena pahitnya itu bener-bener pahit, kelihatannya memang khasiatnya oke gitu. Kelihatannya biasanya kalau yang pahit-pahit kan mengandung khasiat. Jadi saya sengaja nih memperbanyak bibit-bibit sirih merah ini buat diuji coba ke diri sendiri. Jadi kelinci percobaan. Nah, apakah nanti bener kolesterolnya turun atau ini tangan juga nih, karena kolesterol tinggi mulai kesemutan gitu ya. Karena jarang gerak, jarang olahraga. Jadi 2021 saya mulai gerak lagi dengan sering macul, sering nanam-nanam biar agak tubuh berkeringat. Jadi di Februari 2021 saya coba dengan 1, 2, 3, 4, ada 4 pot sirih merah di lokasi rumah ibu di sini. Jadi ada 4 lokasi yang saya sebar sirih merah ini: Cicerah, Cikutra, Pondok Gede, Cisaranten. Di 4 lokasi ini nanti saya bandingkan mana yang kira-kira paling banyak cocok gitu ya.